Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini, pada setengah pagi setengah siang hari ini, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di sela-sela kesibukan kita, dan mungkin alhamdulillah yang paling berharga adalah kesehatan bagi kita sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk menambah ilmu, menambah wawasan, dan berkumpul ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol yang penuh ilmu insya Allah nanti, dan bermanfaat bagi kita semuanya di tengah masa pandemi yang ya sedikit banyak telah menguras emosi kita, menguras energi kita. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, MGMP MAN MA Sejombang pada kesempatan siang hari ini mengagendakan sebuah momentum untuk ngobrol bareng bersama narasumber kita dari STKIP PGRI Jombang, dari Ibu Wiwin selaku narasumber. Nanti akan ngobrol-ngobrol bareng dengan kita bersama tentang bagaimana cara membuat sebuah penelitian pendidikan. Ya. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, beliaunya adalah Ibu Dr. Wiwin Sri Hidayati, nama lengkapnya. Alamatnya beliau di Perung Bria Asri di Pare Kediri. Beliaunya dari Pare Kediri. S1 dari STKIP, kemudian S2, S3-nya di Unesa Surabaya. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, selain sebagai dosen di STKIP, beliau pernah juga sebagai Kaprodi di matematika, kemudian dilanjut di Kaprodi matematika yang magister. Beliau juga kepala pusat penjamin mutu di STKIP PGRI Jombang. Yang perlu diketahui juga, beliau juga asesor akreditasi SMA MA Provinsi Jawa Timur. Mungkin ini yang belum diketahui oleh teman-teman MGMP semuanya. Beliau ini asesor, mungkin bisa tanya-tanya nanti tentang asesor di madrasahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita awali pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah agar berjalan dengan lancar, membawa manfaat bagi kita semuanya. Al-Hadiniyah Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Jadi kita santai saja, ngobrol-ngobrol bareng. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Wiwin. Assalamualaikum Bu Wiwin. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Walaupun di tengah-tengah pandemi, tetap kita jaga kesehatan. Di tengah-tengah kesibukan kita tetap berusaha untuk menambah ilmu dan berbagi. Alhamdulillah beliaunya sudah ikhlas berbagi dengan kita semuanya tentang penelitian. Satu hal yang kadang-kadang menjadi momok Bu Wiwin, teman-teman ini. Ya, mudah-mudahan dikasih wawasan, nanti bisa dikasih wawasan tentang penelitian yang tidak sulit yang dibayangkan, dan tidak hanya targetnya untuk KP. Biasanya targetnya Bapak Ibu guru kan ke KP ini, Pengen pangkat poin untuk naikkan pangkat ya. Padahal lebih dari itu sebenarnya penelitian bisa dipakai untuk feedback diri tentang pembelajaran yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu bisa disiapkan dulu konsumsinya masing-masing ya. Jadi ini tidak ada konsumsinya, jadi konsumsinya mandiri di rumah masing-masing, karena ini konsumsi from home. From home ya, konsumsinya from home. Ya, disiapkan biar nanti tidak kesana kemari. Mungkin disiapkan kacang garudanya, nggak boleh sebut merek ya. Disiapkan minumnya, disiapkan camilannya, biar nanti bisa enjoy menikmati pembelajaran presentasi bersama Ibu Wiwin. Baik, kami persilakan kepada Ibu Wiwin untuk mempresentasikan materinya sekitar 15 menit. Kami persilakan kepada beliau, Bu Wiwin Hidayati. Monggo. Terima kasih, Pak Talib. Mohon izin share screen kalian.
Di unmute. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Talib sebagai koordinator untuk teman-teman MGMP Matematika Madrasah Aliyah di Kabupaten Jombang. Selamat datang juga untuk Bapak Ibu yang dari luar Kabupaten Jombang dan semua hadirin yang saya hormati. Syukur alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang santai dengan panjenengan semua. Ibu Bapak, nanti ini saya tidak menggurui ya, jadi saya hanya menyampaikan sebisa saya. Selebihnya nanti kita lebih banyak ditanya jawab saja ya. Oke, mohon izin saya sampaikan dulu. Oke. Yang pertama Bapak, sebenarnya apa sih urgensi dari sebuah penelitian itu ya? Seperti yang tadi sudah Pak Talib ngendikan, sebenarnya dari penelitian itu bisa menjadi semacam refleksi ya dari diri kita masing-masing, karena sebagai seorang guru kita semua termasuk saya bisa jadi tujuan pembelajaran yang sudah kita canangkan itu belum tercapai gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadikan belum tercapai. Kenapa? Bisa jadi kita sendiri sebenarnya malah yang nggak pas ketika menyampaikan. Bisa jadi modelnya nggak tepat, bisa jadi mohon maaf lingkungan yang nggak memadai, ya, situasi kondisi yang nggak memadai. Tapi ada juga mungkin kemampuan siswa kita yang belum dapat memproses tentang asimilasi akomodasi yang ada di skemanya. Jadi banyak hal ya, oleh karena itu menjadi penting kita melakukan sebuah penelitian. Apalagi dengan penelitian itu kita juga tidak semata-mata tadi diaturkan sama Pak Talib untuk kenaikan pangkat, tapi bisa juga menjadi sebuah karya bagi kita ya, kepuasan tersendiri sih kalau sudah suka nulis neliti itu ada kepuasan tersendiri gitu ya. Baik Bapak, beberapa fokus gitu ya, fokus yang mungkin dapat kita semua gunakan dalam satu penelitian adalah salah satunya pada pembelajaran yang kita lakukan ya, di pembelajaran matematika tentunya. Selain itu kita juga bisa fokus di hard skill ya, dari diri kemampuan anak-anak itu yang selama ini mungkin relatif sering kita lakukan semua adalah di hard skillnya. Namun demikian Ibu Bapak, karena saya di samping belajar di pendidikan pembelajaran matematika, kebetulan mohon izin saat saya menyampaikan dulu pada saat S3 itu saya konsentrasinya itu lebih di soft skill dalam pembelajaran matematika gitu ya. Jadi kalau boleh saya bilang roadmap penelitian, roadmap pengabdian masyarakat yang saya lakukan itu lebih di soft skill dalam pembelajaran matematika gitu ya. Karena dengan soft skill itu sangat dapat menjamin siswa kita untuk bisa mengembangkan gitu ya. Salah satunya adalah komunikasi Bapak. Kemudian kreativitas, kritis, kerjasama gitu loh ya. Karena mereka nanti kalau sudah belajar dengan teman-temannya, maka sebenarnya dia sangat butuhkan dengan soft skill itu. Sehingga saya pikir fokus dari penelitian bisa juga di bidang soft skill gitu ya. Kemudian saya coba akan ambil 3 jenis penelitian Bapak ya, yang sangat lazim sudah dilakukan oleh kita sebagai guru adalah penelitian tindakan kelas ya, itu sudah sangat lazim. Kemudian bisa jadi penelitian kuantitatif, oke. Mungkin yang penelitian kualitatif ini yang mungkin agak jarang gitu ya, agak jarang. Nanti kita akan bedah bedanya apa, kemudian bagaimana dia dilakukan di masing-masing penelitian ini. Oke, kita akan sampaikan dulu untuk yang penelitian tindakan kelas. Iya Pak, penelitian tindakan kelas itu sebenarnya yang paling simpel kita mau ngomong itu adalah dia digunakan untuk merefleksi gitu ya, refleksi pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita lakukan gitu ya. Di sana akan ada banyak yang bisa kita ambil sebagai fokus di penelitian tindakan kelas. Yang perlu diperhatikan adalah ada 4 tahapan di penelitian tindakan kelas. Saya ambil simpelnya dulu. Di sini ada perlu persiapan. Persiapan berarti menyiapkan perangkat pembelajaran serta di instrumen penelitiannya. Kemudian dari sana kemudian kita laksanakan dulu
Setelah dilaksanakan, kemudian diobservasi bagaimana hasil pelaksanaannya, dan terakhir adalah perlu refleksi, Bapak. Nah, dari siklus PPK ini mulai dari persiapan, pelaksanaan, observasi dan refleksi, pastinya kita akan tanya kapan berhentinya, gitu ya. Yang paling sering dipermasalahkan adalah kapan berhenti dari siklusnya PPK. Bapak, secara teoritis dalam penelitian tindakan kelas itu kita harus menentukan indikator keberhasilan penelitian, gitu ya. Sehingga kapan berhentinya jika tujuan dari penelitian itu sudah tercapai. Nanti kita berikan contohnya ya Bapak ya. Kita lanjutkan dulu aja di penelitian ini siklusnya ya. Bapak, untuk penelitian tindakan kelas itu minimal 2 siklus ya, jadi nggak mungkin dalam satu siklus sudah kelar gitu ya. Jadi tadi kita bilang perencanaan, kemudian dia dilaksanakan, kemudian diamati, perlu refleksi. Pasti di siklus yang pertama itu pasti belum berhasil Bapak. Harus masuk di perencanaan yang kedua berdasarkan hasil refleksi. Nah, terkadang Bapak, perencanaan untuk siklus kedua itu kadang-kadang nggak dilihat tuh refleksinya macam mana gitu ya. Sehingga kita ya sudah lah Pak, dilanjutkan aja materinya gitu. Nah, itu yang sering kita jumpai ya kalau di penelitiannya mahasiswa gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan dulu. Saya akan bahas dulu secara tuntas. Kemudian ada penelitian kuantitatif. Bapak, kita akan bedakan nanti. Di penelitian kuantitatif itu adalah inginlah menguji. Jadi prinsipnya menguji. Jadi beda mendasarnya. Kalau di penelitian tindak kelasan itu based on kasus di kelas gitu ya. Jadi ada masalah di kelas. Kemudian kalau penelitian kuantitatif itu ingin menguji saja gitu ya. Menguji sebuah model misalnya, menguji penerapan media misalnya, menguji sebuah metode misalnya. Di mana diuji? Dalam sebuah treatment di kelas misalnya. Nah, pada saat ingin menguji maka kita perlu namanya hipotesis. Kita duga-duga dulu. Oh mungkin ada pengaruhnya, oh mungkin ada perbedaannya gitu ya. Semacam itu kita bikin hipotesisnya dulu, dugaan. Nah, karena ada hipotesis maka kita perlu populasi dan sampel Bapak. Dalam penelitian kuantitatif bukan populasi sampel. Kalau di penelitian tindakan kelas cukup sampel saja, nggak perlu populasi gitu ya. Kemudian karena ada uji hipotesis, ada populasi sampel, kita perlu namanya uji statistik. Nah, biasanya yang cakap di statistik maka akan suka diambil penelitian kuantitatif. Dia bisa menggunakan uji T, bisa uji regresi linear, kemudian bisa uji regresi ganda gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah simpulan dari penelitian kuantitatif itu adalah untuk populasi. Meskipun tadi yang diberikan treatmentnya adalah sampelnya saja. Ya. Tetapi kesimpulannya adalah berlaku untuk populasi. Oleh karena itu Bapak, poin penting dalam pengambilan sampel itu harus merepresentasikan populasi, karena hasil dari simpulan nanti berlaku secara general, berlaku juga untuk populasi meskipun populasi tidak dikenai treatment gitu ya. Oke. Nah, terkadang Bapak, kita itu ragu, tuh kok hipotesisnya nggak terjawab ya gitu, nggak maunya itu hipotesisnya terjawab tuh. Padahal dalam sebuah penelitian kuantitatif hipotesis itu nggak harus terjawab gitu Bapak. Boleh saja dia nggak terjawab. Misalnya hipotesisnya adalah ada perbedaan gitu ya, ternyata itu nggak ada perbedaan gitu loh. Nah, itu nggak apa-apa. Kita nggak boleh kemudian memanipulasi data sehingga datanya menjadi untuk menjawab hipotesis, itu nggak boleh. Jadi artinya, saya ulang lagi bahwa penelitian kuantitatif tidak mengharuskan hipotesis terjawab dari data yang diperoleh di lapangan, gitu ya. Oke, ini barangkali ya yang agak baru bagi Ibu Bapak di penelitian kualitatif. Ini beda banget. Kalau di penelitian tindakan kelas, penelitian kuantitatif, teori yang kita akan di bab 2 itu nggak mungkin akan diganti ketika itu sudah berjalan. Tetapi di penelitian kualitatif ini, teori yang dibangun di bab 2 itu masih boleh berubah sepanjang belum disimpulkan. Termasuk di fokus penelitiannya boleh berubah.
Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke, sifatnya kalau di penelitian kualitatif adalah alami, settingnya lebih natural ya Bapak. Kita nggak boleh memberikan treatment. Nah, kalau di penelitian tindakan kelas, penelitian kuantitatif, kita harus memberikan treatment kepada sampel kita, gitu ya. Di PTK kita berikan treatment di siswa-siswi kita, semuanya diberi. Tapi kalau di penelitian kualitatif kita nggak boleh, makanya dia dibilang alami, gitu ya. Kemudian istilah yang digunakan bukan rumusan masalah, bukan rumusan penelitian, tapi fokus penelitian. Mengapa? Karena penelitian kualitatif itu bukan based on masalah, tidak berdasarkan masalah, tapi berdasarkan setting yang alami, gitu ya. Oke, kemudian, nah, yang juga dibikin agak susah kadang-kadang bagi mereka yang belum terbiasa di penelitian kual adalah bikin indikator penelitian, Ibu Bapak. Karena bikin indikator penelitian ini harus banyak membaca teorinya dulu, gitu ya. Di indikator penelitian ini nanti di breakdown, diturunkan dari teori-teori yang digunakan di bab 2 di kajian teorinya ya. Oke, kemudian kalau dalam penelitian tindakan kelas ketika penelitian kuantitatif itu instrumennya cenderung misalnya lembar observasi gitu ya, kemudian lembar tes hasil belajar misalnya. Nah, kalau di penelitian kualitatif indikatornya kita bagi dua. Instrumen kita bagi dua, yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Nah, instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, Bapak. Jadi peneliti sendiri sebagai peneliti, sebagai instrumen utama, dan instrumen pendukungnya bergantung penelitiannya. Jika ada observasi, maka perlu lembar observasi. Jika ada tes, maka perlu ada lembar tes pemecahan masalah misalnya. Ada wawancara, berarti ada wawancara. Dan yang paling penting, instrumen pendukung dalam penelitian kualitatif ini harus ada alat perekam. Karena penelitian kualitatif ini membutuhkan atau dibutuhkan pengamatan secara utuh dari awal sampai dengan akhir dari suatu proses penelitian. Dan data itu dapat digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan apa yang dilihat dari penelitian tadi. Oleh karena itu perlu adanya alat perekam. Kemudian perlu ada keabsahan data, ya Bapak. Di penelitian tindakan kelas atau penelitian kuantitatif yang dibutuhkan adalah instrumen yang valid, gitu ya. Sebelum digunakan mengambil data, data sudah tidak perlu divalidasi lagi. Tetapi di penelitian kualitatif ini, di samping instrumennya harus valid sebelum digunakan mengambil data, hasil dari penelitiannya juga harus melalui proses kredibilitas data terlebih dahulu. Biasanya mahasiswa atau peneliti kualitatif lebih sering menggunakan triangulasi waktu. Nanti kita diskusikan triangulasi waktu seperti apa. Oke, berikutnya. Simpulan dari penelitian kualitatif itu hanya berlaku untuk subjek saja. Subjeknya biasanya nggak banyak ya Pak di penelitian kualitatif itu. 1, 2 gitu sudah. Nggak satu kelas, nggak 50 enggak. Karena apa? Hasilnya nanti berlaku untuk subjek itu saja, tidak berlaku untuk yang lainnya. Maka tidak ada populasi dan sampel, tidak ada istilah itu ya. Oke, ini coba saya berikan sedikit alur gitu ya. Oke, di PTK itu based on masalah di kelas gitu ya, ada based on masalah di kelas. Nah, masalah ini perlu dicarikan solusinya gitu ya, perlu ada solusi. Solusinya dengan memberikan sebuah perlakuan. Misalnya di sana ada masalah hasil belajarnya nggak tuntas gitu ya. Untuk solusi, mungkin saya harus merubah model. Nah, dilakukanlah model itu kepada siswa gitu ya. Kemudian hasilnya nanti seperti apa? Kita lihat melalui proses refleksi, gitu, Bapak. Nah, masalah biasanya di kelas yang sering kita jumpai adalah hasil belajar, gitu ya.
Sungguh pun masalah di hasil belajar belum tentu itu adalah kesalahan dari siswa. Hal mendasar di penelitian tindakan kelas itu harus melibatkan namanya aktivitas guru, kita singkat AG, dan harus melibatkan aktivitas siswa, kita singkat AS. Karena ada aktivitas guru dan aktivitas siswa, Bapak, maka kita perlu namanya lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Gitu ya. Nah, sebelum digunakan lembar observasi dan lembar observasi aktivitas siswa harus melalui proses validasi terlebih dahulu, sehingga lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa ini siap digunakan untuk memberikan treatment untuk dilihat hasil dari pelaksanaan PTK-nya, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kapan dia akan berhenti jika indikator keberhasilannya sudah tercapai. Indikator keberhasilan biasanya dimunculkan di bab 3 yang akhir, ya. Sekarang saya berikan skema penelitian kuantitatif. Saya bilang tadi untuk menguji saja, bukan untuk mengetahui seperti apa, untuk sebuah pengujian saja. Kemudian di sana ada rumusan penelitian, karena dia bukan based on masalah, tidak bisa kita ngomong rumusan masalah. Dia jadi rumusan penelitian. Kemudian tadi dibilang ada hipotesis. Kemudian diperlukan populasi dan sampel. Sampel yang diambil harus merepresentasikan populasi. Kemudian dari populasi dan sampel ini diberikan treatment atau perlakuan. Setelah diberikan perlakuan, maka hasilnya akan diuji secara statistik untuk menjawab hipotesis yang sudah ditentukan, sehingga kita bisa melakukan analisisnya. Setelah dianalisis, kemudian kita akan menyimpulkan. Seperti yang saya bilang tadi, nah, simpulannya ini adalah berlaku untuk populasi, bukan berlaku untuk sampel. Gitu ya. Yang berikutnya akan saya berikan skema dari penelitian kualitatif. Dia bersifat natural, settingnya alami, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian adanya sebuah fokus penelitian karena bersifat alami. Selanjutnya, ini harus membuat indikator penelitian berdasarkan teori yang dibangun di bab 2. Berikutnya, kumpul instrumen utama. Siapa instrumen utamanya? Adalah peneliti sendiri. Ya, tadi kita bilang adalah peneliti sendiri. Kemudian kita butuh adanya subjek penelitian, gitu ya. Bukan sampel, bukan populasi. Itu untuk di penelitian kualitatif. Dan berikutnya, subjek penelitian ini yang akan diteliti, Bapak, ya. Bedanya dengan yang kualitatif dan kuantitatif, ini tidak diberikan treatment, tidak diberikan perlakuan, tapi akan diamati, gitu ya. Nah, kemudian data yang diperoleh harus diproses keabsahan datanya dengan menggunakan berbagai adalah triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Tidak dipilih, nah disebutkan bintang jawab. Kemudian dianalisis dan kesimpulannya itu adalah berlaku untuk subjek saja, bukan untuk populasi, karena kita tidak kenal populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif, ya. Nah, Bapak, saya akan coba berikan contoh yang umum, ya. Umum muncul dalam rumusan masalah di penelitian tindakan kelas. Yang normal harus ada rumusan masalah bagaimanakah aktivitas guru dalam pembelajaran X. Sebut pembelajaran X, terserah modelnya Ibu Bapak yang pilih apa, ya. Nah, karena guru itu memberikan stimulus yang akan ditangkap oleh siswa, maka rumusan masalah penelitian tindakan yang kedua adalah bagaimana aktivitas siswa.
dalam pembelajaran X tadi. Jadi ada treatment dari guru, kemudian ada aktivitas dari siswanya. Nah, dari rumusan masalah 1 dan 2, idealnya akan berimplikasi di rumusan masalah yang ketiga. Ada aktivitas guru, ada aktivitas siswa, so pastinya akan muncul hasil belajar matematika siswa setelah, gitu ya. Jadi kuantornya berbeda ya Bapak ya. Kalau di aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran, kemudian kata kunci yang utama di siswa setelah mengikuti itu adalah di sini munculnya. Bagaimanakah hasil belajar matematika siswa setelah penerapan katakanlah X model tertentu. Jadi ada bedanya ya. Kemudian kalau di penelitian kualitatif itu adalah namanya fokus penelitian nih Bapak. Saya berikan contoh, bagaimanakah proses kreativitas subjek dengan kemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika. Sudah beda jauh gitu ya. Kemudian saya berikan contoh yang kedua, bagaimanakah komunikasi matematika sesuai dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini yang dilihat adalah prosesnya, Bapak, bukan hasilnya. Bukan bagaimana hasil kreativitas subjek dalam menyelesaikan masalah, tapi bagaimana dia berproses, termasuk bagaimana dia mengkomunikasikan matematika. Jadi matematika itu sebenarnya lebih kepada bahasa ya Bapak ya, oleh karena perlu ada komunikasi. Sehingga bedanya sudah sangat jelas antara penelitian tadi, penelitian tindakan kelas dan penelitian kualitatif. Beda lagi jika dia adalah penelitian kuantitatif. Seperti contoh, apakah terdapat perbedaan gitu ya hasil belajar matematika sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran berbasis proyek misalnya. Jadi di sini kita ada pretest, ada post test. Hasilnya karena perbedaan kita bisa dengan menggunakan uji T, uji beda rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah diberikan treatment dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh yang biasa muncul adalah apakah terdapat pengaruh gitu ya penerapan model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar matematika siswa kelas, taruhlah saya contohkan kelas 12 MAN 3 Jombang gitu ya. Jadi ini adalah perbedaan mendasar Bapak dalam sebuah penelitian, mulai dari penelitian tindakan kelas, kemudian penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Oke, itu saya kira garis besarnya yang bisa saya sampaikan. Saya lebih senang kita banyak diskusi ya Bapak ya, daripada saya harus berbicara sendiri. Saya lebih senang berdiskusi dengan Bapak semuanya. Demikian Pak Thalib dan Bapak semuanya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu kepada Pak Thalib untuk kita selanjutnya diskusi. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Bu Win. Alhamdulillah. Bisa nih. Tadi presentasi singkat tentang apa itu penelitian dan lebih mengerucut ke penelitian tindakan kelas. Bagaimana jenis-jenisnya, apa saja yang perlu disiapkan, dan komponen-komponen apa saja yang sering menjadi kesalahan dan juga menjadi bahan untuk koreksi bagi kita semuanya. Saya yakin akan ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Kami silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Kalau ingin bertanya, dari mana perkenalan dulu silakan. Kami buka forum tanya jawab. Silakan Pak Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin selama ini kadang saya itu mengalami kebingungan untuk membuat siklus 1 dan siklus 2 dalam persiapan. Apakah ada perbedaan antara perencanaan itu, apakah ada perbedaan antara
siklus 1 dan siklus 2. Karena sebelumnya kami itu pernah ikut workshop, itu ada beberapa WI itu tidak sama. Satu menyatakan sama antara siklus 1 siklus 2, dan satu lagi tidak sama. Jadi kami butuh kejelasan kira-kira apa keduanya itu memang diperbolehkan atau boleh sama boleh tidak. Itu sementara untuk yang PTK siklus 1 dan siklus 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roke. Penanya pertama dari Man 2 ya Pak ya, Man 2 Jombang ya. Mungkin ini. Oke. Man 2 Jombang tentang perbedaan antara siklus 1 dan siklus 2. Apa yang prinsip yang membedakan antara siklus 1 dan siklus 2? Monggo Bu Wiwin, silakan. Siap Pak Talib. Pak Rofi, Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi Pak ya, mohon izin saya share lagi sebentar untuk ini yang ketiga. Tadi sempat sudah saya sampaikan ya. Jadi begini, untuk perencanaan Bapak di siklus 1 dan 2 itu saya pastikan berbeda Bapak. Mengapa? Karena perencanaan di awal gitu ya, siklus 1 ini itu kan berdasarkan analisis yang Bapak lakukan pada saat selesai sebuah pembelajaran gitu ya. Oh ternyata siswa saya itu hasil belajarnya itu masih di bawah KKM misalnya. Setelah diamati, di sini kan ketemu refleksinya. Nah, refleksi ini, satu ini menjadi dasar buat perencanaan di siklus yang kedua. Jadi, jika di refleksinya itu masalahnya adalah hasil belajarnya belum memenuhi KKM atau 30% sudah memenuhi, 70 belum, berarti kan ada masalah tuh Pak di sini. Nah, masalah ini kan akan Bapak benahin lagi di perencanaan yang kedua. Sehingga perencanaannya akan beda. Contoh, kalau di perencanaan pertama Bapak sudah menyiapkan 5 soal gitu ya misalnya. Nah, dari 5 soal itu ternyata hasilnya baru 30% tuh yang memenuhi KKM. Maka Bapak kan harus membuat lagi perencanaan di siklus yang kedua kan berdasarkan refleksi ini tadi. Oh mungkin soalnya, indikator soalnya agak diturunkan sedikit misalnya, sehingga dapat memenuhi indikator penelitian Bapak inginkan. Misalnya indikatornya dikatakan berhasil di 75% siswa nilainya sudah memenuhi KKM, sehingga pastikan perencanaannya akan berbeda. Jadi pasti perencanaan dalam penelitian tindakan kelas itu Pak Rofi, saya pastikan bahwa perencanaan dari siklus 1 ke siklus berikutnya harus berbeda, karena melihat refleksi dari siklus yang pertama. Dalam siklus penelitian tindakan kelas tidak mungkin hanya 1 siklus, minimal 2 siklus untuk mengetahui dia sudah berhasil atau belum. Sehingga dengan demikian perencanaan di siklus kedua pasti berbeda dengan di siklus yang pertama. Begitu juga untuk siklus yang ketiga, karena kalau sudah tercapai kan perencanaan. Demikian Pak Rafiq. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Demikian tadi Pak Roke penjelasannya dari Bu Wiwin. Apakah bisa diterima penjelasannya atau masih ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Iya, monggo. Pak Roke, monggo. Silakan Pak Roke, belum nyala. Dinyalakan mikrofonnya Pak Roke. Tadi saya matikan soalnya ramai. Ya. Dari apa yang dipaparkan Bu Wiwin, sempat waktu itu saya sempat sharing sama WE itu begini, kalau perencanaannya beda, tadi kalau Bu yang disampaikan Bu Wiwin kan masalah alatnya yang dirubah gitu Bu Wiwin gitu. Betul. Ya, nanti alat penilaiannya, tapi perencanaannya itu tetap atau ada perubahan yang masuk di sana, bukan masalah alat untuk mengukurnya. Menurut saya itu di step-stepnya di perencanaan itu perlu dirubah apa tidak gitu. Oh begitu, siap. Jadi begini Pak, jangan saya kalau perencanaan tetap Pak. Jadi pertama harus menyiapkan perangkat pembelajaran.
perangkat pembelajaran berarti kan mulai dari RPP, kemudian instrumen yang mendukung pelaksanaan itu mulai dari mungkin Bapak perlu membuat lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, kemudian membuat alat ukur, ya itu kalau perencanaan yang seperti itu Mbak, maksudnya tepat. Nah, jadi ada yang tidak sama. Mungkin aktivitas siswanya sudah memenuhi KKM-nya, memenuhi kriteria Bapak. Jadi kan nggak perlu menyiapkan itu lagi gitu loh. Jadi ada dimungkinkan langkah-langkahnya sama gitu Pak ya. Tapi dimungkinkan. Tapi kalau siklusnya tetap perencanaan, pelaksanaan, observasi, adaptasi tetap. Tapi di perencanaan hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang bisa jadi sama, bisa jadi beda. Yang disebut dengan sama jika semua yang akan diukur belum tercapai. Baik aktivitas guru, aktivitas siswa, hasil belajarnya belum tercapai, maka tetap akan dibuat sama. Tetapi bentuknya harus berbeda, Pak. Beda. Berdasarkan apa? Berdasarkan refleksi dari hasil siklus yang sebelumnya. Begitu caranya, Pak Rafiq, maksudnya. Terima kasih Bu Win, alhamdulillah sudah dikasih jelas. Siap, sami-sami. Monggo lanjut Pak Nolid. Oke, terima kasih Pak Roki selaku penanya pertama. Alhamdulillah sudah ada pencerahan dari beliaunya Bu Iwin. Lanjut penanya berikutnya, kami persilakan dari Bapak Ibu yang lain, disilakan nama dan instansinya dari mana. Monggo. Sambil menunggu teman-teman yang bertanya, mungkin ada sedikit ganjalan di saya biasanya. Siap, kalau siklus 1 dan siklus 2, dalam bayangan saya siklus 2 itu pasti lebih bagus hasilnya dari siklus 1 karena ada pengulangan materi. Kalau pemahaman saya seperti itu gimana? Oke, Pak Tolef, kalau pengulangan materi nggak boleh Pak dalam PTK. Oh gitu ya. Kalau Bapak mengulang materi, maka materinya nggak tuntas dalam satu semester. Kan materinya dibagi-bagi tuh. Jadi kan nggak bisa diulang materinya. Materinya harus berlanjut Bapak. Tapi dalam satu KJ. Oh gitu. Ya, jadi PTK itu tidak mengulang materi, tapi harus dilakukan dalam satu KJ. Sehingga kurikulum kita nggak terhambat karena PTK. Dulu juga banyak sih yang seperti itu, teman-teman pemikirnya adalah diulang materinya seperti kayak remedial kok diulang. Iya, jadi betul. pasti hasilnya lebih bagus. Nah, kalau PTK bukan mengulang materi Bapak. Oh gitu ya. Kalau diulang maka materinya nggak akan selesai dalam satu semester karena diulang. Iya, dan hasilnya pasti lebih bagus. Kalau materinya diulang pasti kayak remedial kan, masih lebih bagus. Tapi kalau PTK itu tidak boleh mengulang materi karena kalau materinya diulang maka kurikulum pelaksanaan dalam satu semester pasti akan ada yang loss, ada yang lepas. Tak tersampaikan karena waktunya digunakan mengulang materinya sebelumnya. Iya, betul. Ya, Iya. boleh. Terima kasih Bu Win atas Siap, penanya. sami-sami. Silakan kami kasih kesempatan untuk Bapak Ibu yang lain. Dipersilakan, barangkali ada yang ditanyakan tentang PTK atau studi kasus yang pernah Bapak Ibu alami ketika menulis PTK. Apa permasalahannya, di bagian mana, di bagian untuk kajian teori kah, di bagian prakteknya kah, di bagian bukti-bukti fisiknya kah? Monggo ditanyakan kepada beliaunya Ibu, termasuk Ibu asesor ya ini loh ya. Ditanyakan teman-teman ini asesor ya ini. Bukan. Boleh bisa saja. Silakan. Itu kerjaan sampingan Pak kalau pas lagi sempat. Oh, Pak gitu. Son, ada Pak Son tuh Pak Talib. Siapa? Pak Son. Ya, monggo. Silakan Pak Son. Pak Son. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Enggak ini semuanya ini. Ngapunten. Nggih, Siap. Monggo Pak Son. Oke. Gini Bu, di sini kan temanya kan mudahnya melakukan penelitian ya. Siap. Selama ini kan saya pernah melakukan penelitian, tapi selama ini saya berikan kepada pengawasnya mantuk-mantuk saja, apakah ngerti atau tidak ya, apakah benar atau tidak. Ngapunten selama ini ya, ngapunten saya juga. Ini sebetulnya dalam penelitian itu hal yang paling awal dilakukan itu seperti apa sih Bu? Yang paling awal sendiri yang dilakukan biar kita itu tidak terjerumus dalam kesalahan. Saat tengah-tengah biasanya itu kan kita mau berhenti melakukan penelitian, biasanya kan jenuh di situ, ada
intensitas kejenuhan. Nah, bagaimana biar tidak jenuh di situ? Nah, biar nanti kita sampai selesai penelitian itu selesai gitu. Itu Bu ya, cuma simpel saja sih. Nggak simpel ya. Oke, siap. Saja Pak Talib Ya, ya. langsung Mawon, langsung. Oke, Pak Son, saya balik bertanya lagi nih ke jenengan. Iya, Bapak silakan, Bu. maunya, ya tadi Pak kan bilang awal apa yang mesti dilakukan seorang peneliti gitu Iya, ya Pak. benar. Pertanyaannya balik lagi sekarang. Bapak mau penelitian yang mana nih? Penelitian tindakan kelas kah? Ya jelas pendidikan ke kelas ini Bu. Oke, siap. Iya. Siap. Kalau penelitian tindakan kelas, hal yang pertama dilakukan adalah pasti analisis dari hasil belajar yang Bapak lakukan sebelum melakukan penelitian. Karena penelitian tindakan kelas adalah based on kasus, based on masalah di kelas. Ada masalah enggak? Kalau enggak ada masalah, Bapak enggak bisa meneliti. Jadi harus tahu dulu masalah apa yang muncul. Hasil belajarkah yang masalahnya? Atau aktivitas siswakah yang bermasalah? Atau lingkungan belajarkah yang bermasalah? Atau pembagian jam mengajar yang enggak pas? Misalnya nih, anak-anak setelah olahraga tuh, kemudian setelah itu jam belajarnya Bapak matematika, anak-anak masih capek, pasti itu jadi masalah. Nah, maka yang Bapak lakukan pertama adalah wawancara dulu kepada anak-anak. Kalau ada 30 siswa, taruhlah wawancara sekitar 50%. Dari sana Bapak akan mengetahui, oh based on kasusnya di sini. Nah, setelah based on kasusnya, maka Bapak bisa cerita di latar belakang. Berdasarkan wawancara dengan siswa, diperoleh data bla 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 bla. Jika kita ngomong, oh jamnya nggak cocok di jam ketiga setelah olahraga, itu ada dasarnya, yaitu hasil wawancara. Karena penelitian itu kita tidak boleh judgement itu tanpa bukti yang konkret, tanpa bukti wawancara, bukti observasi, bukti hasil belajar itu nggak boleh menjadi justifikasi. Misalnya, siswa kelas 12A itu bermasalah karena hasil belajarnya rendah. Kita ngomong gitu harus ada dasarnya. Berdasarkan hasil tes belajar mata pelajaran ini, KD ini, diperoleh informasi bla 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 bla, buktinya ini, baru kita bisa menentukan berarti masalahnya di sini, sehingga kita bisa ngomong urgensi dari PTK yang kita lakukan adalah berdasarkan informasi yang Bapak peroleh sebelumnya. Jadi kalau PTK harus based on kasus di kelas dulu ya Pak. Tidak bisa serta-merta kita penelitian tindakan kelas jika di kelas yang kita kelola itu tidak ada masalah. Begitu Pak Son? Iya. Memang setiap kelas ada masalah Bu, nggak Ya. mungkin nggak ada masalah. Oh gitu ya? Iya, Cuma dimasalahkan apa enggak gitu Pak Son ya. iya, bener. Yang paling sering masalahnya di kelasnya Bapak apa? Kalau usia SMA sih masalah ini Bu, tentang percintaan, tentang itu, jelas tentang itu, nggak jauh dari itu. Dan lemahnya anak itu dalam menangkap sebuah materi. Biasanya itu kalah dengan apa yang disebut smartphone, kalah dengan handphone. Pasti kalah dengan itu anak sekarang. Yeah. Kalau dengan kita ceramah atau menerangkan, pasti kebanyakan mayoritas itu sudah melupakan masuk kanan, keluar kiri. Yang saya tangkap sih Bu ya. Kalau nggak tahu kalau siswanya Pak Tolib pinter-pinter mungkin. Iya. Berarti Pak Son perlu media kayaknya ya Pak ya untuk membuat mereka konsentrasi. Media pun juga nggak sebegitu lama, jadi anak itu konsentrasi hanya maksimal 10-15 menit, lainnya sudah tidak konsentrasi. Oh gitu ya Pak? Iya, meskipun banyak variasi, tetap aja ada masalah. Kalau dibuat model pembelajaran berbasis proyek gimana Pak kalau kayak gitu? Nah, cocok itu Bu. Anak-anak itu ternyata perlu praktek dan Ya, perlu ini ya, itu Pak. perlu sekali. Berarti Jadi Bapak mungkin anak itu iya kita ngasih umpan sedikit tentang proyek seneng Bu. Kalau tapi kalau sudah konsep bingung mereka. Pasti Ya, akan artinya- kembali ke arah. ya, artinya Bapak bisa melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan modifikasi pembelajaran berbasis proyek. Oh gitu Sehingga ya. Bapak nanti Apa-apa. punya produk gitu ya, produk dari anak-anak yang bisa juga Bapak patenkan. Misalnya dia bisa membuat sebuah alat apa begitu untuk implementasi materi apa, maka itu sangat bagus sekali. Bapak bikin proyek Nah, untuk satu kelas benar itu, misalnya Bu. ada 4 atau 3 kelompok besar. Iya.
kemudian dia diberi kesempatan untuk bikin video bagaimana dia bikin, kemudian dia diminta mempresentasikan hasil yang dia peroleh berdasarkan referensi dari manapun saja, bebas, mau dari internet, dari buku, dari jurnal, terserah. Saya kira itu bisa mengembangkan justru kreativitas anak akan muncul dalam model pembelajaran berbasis proyek. Iya, benar itu Ibu. Nah, namanya literasi itu kadang kan anak suruh buka HP, buka yang lain, nggak buka tentang apa yang materi yang dipelajari. Repotnya di situ. Ya, saya pikir bisa dengan antisipasi solusi, mungkin bisa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, Bapak, kalau seperti itu. Dan dia diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan gitu ya, mengaktualisasikan apa yang dia miliki dalam kelompoknya. Apalagi kalau diberikan kesempatan bebas tuh milih kelompok yang dia suka, itu karena teamwork yang solid itu tidak mudah. Lebih bagus dibentuk sendiri oleh saya, jadi saya cocok dengan ini, tanpa bermaksud untuk memilah-milah ya Pak ya. Tujuannya hanya untuk supaya mereka bisa menjadi teamwork yang solid saja, arahnya ke sana. Saya kira begitu Pak Son ya. Gimana Pak Son? Ya, insya Allah sudah jelas Pak Thalib, cuma hanya menambah aja tadi. Biar nggak bertanya loh teman-teman itu. Ini teman-teman sudah ngerti atau belum? Pak Son. Terima kasih Pak Son. Ya, Pak Thalib. Oke. Kita kasih kesempatan untuk teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, dipersilakan. Barangkali ada yang perlu dikonfirmasi tentang PTK, Bapak Ibu yang ingin tanya tentang PTK kepada beliau narasumber kita, Ibu Wiwin, disilakan. Belum ada, saya mungkin lebih konkret lagi boleh saya tanyakan sesuatu? Monggo Pak, mungkin yang bagi teman-teman yang KP biasanya langsung fokus ke KP, kenaikan pangkat ya, kredit poin. Kira-kira elemen apa saja yang perlu ada, yang harus ada dalam komponen sebuah PTK? Komponen apa saja yang wajib ada untuk menyertai kehadiran sebuah PTK sehingga bisa dinilai sebuah PTK dengan kredit poin yang penuh gitu? Mungkin Ibu bisa memberi wawasan begitu. Terima kasih Pak Thalib. Mungkin saya informasikan sekitar tahun 2013-an. 2013 itu kami dan saya pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Itu untuk memberikan pelatihan PTK kepada Bapak Ibu guru. Waktu itu SMA SMP, ingat saya. Ya, SMA SMP, Satgang SMA soalnya. SMA SMP. Itu kemudian kami berkolaborasi dengan tim PAK-nya yang ada di dinas gitu ya. Kami diberitahukan kisi-kisinya gitu ya, kisi-kisi yang harus disampaikan kepada peserta. Itu memang agak beda Pak Thalib ya. Kalau sepemahaman kami sebagai peneliti itu judul itu kan nggak perlu panjang tuh Pak. Judul itu dibuat simpel tapi menarik orang untuk membaca, penasaran untuk lebih lanjut baca gitu ya, sehingga penasaran. Tapi ternyata di tim PAK-nya dinas waktu itu mintanya itu judulnya itu detail Pak, lengkap. Jadi panjang ya asli. Oh panjang ya. Panjang waktu itu ya sudah, kalau memang menilainya begitu ya kita ikutin gitu. Jadi bikin judulnya itu panjang sampai di kelas. Jadi misalnya upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 2 SD negeri bla bla tahun berapa dengan menggunakan model pembelajaran ini. Panjang gitu Pak. Kalau yang di kami sebagai peneliti itu justru simpel gitu ya, simpel sehingga menarik orang, loh apa ya, ingin membaca lebih jauh gitu ya. Oke, salah satu itu yang saya tahu. Kemudian juga yang perlu muncul dalam penelitian kelas adalah urgensi dari penelitian. Pentingnya meneliti ini apa? Misalnya begini, kenapa dipilih model pembelajaran berbasis proyek gitu ya? Maka Bapak harus mengkaitkan dengan regulasi yang ada di dalam kurikulum. Misalnya di kurikulum pendidikan dengan matematika diarahkan agar siswa dapat mempunyai jiwa kreatif, kemudian memunculkan komunikasi, misalnya kreativitas, kemudian berpikir kritis gitu. Maka itu harus diambil poin itu untuk dijadikan sebuah latar belakang. Jadi misalnya urgensi dari penelitian dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek adalah dikarenakan kurikulum sekarang
menyatakan tujuan dari pembelajaran matematika adalah diharapkan siswa dapat mengkonstruk pengetahuan sendiri dengan menggunakan karya. Maka nyambung gitu loh Pak. Dengan regulasi yang baru itu ada kaitan. Salah satunya. Kemudian harus jelas di rumusan masalahnya. Kemudian harus jelas juga di kerangka teori yang dibangun. Selanjutnya kalau ngomongkan di bab 3, maka harus jelas langkah-langkah dari penelitiannya. Instrumennya pasti, studasi instrumennya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan kalau di PTK biasanya dengan menggunakan prosentase ya Pak ya. Prosentase keberhasilan itu harus sejalan dengan teori yang sudah ditulis, sejalan dengan langkah-langkah penelitian yang ada di bab 3, sampai dengan simpulan itu harus menjawab dari rumusan. Misalnya begini, rumusan masalahnya adalah bagaimana aktivitas guru dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya harus menjelaskan bagaimana aktivitas guru dan seterusnya. Simpulannya nanti juga harus ngomong berdasarkan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru dalam proses pembelajaran berbasis proyek adalah bla 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 bla. Nah, itu pasti ada benang merahnya, Pak. Kalau sudah lolos dari rumusan masalah sampai dengan simpul, nah itu pasti yang kurang lebih seperti itu Pak Talib yang kami tahu. Untuk observasi awal itu apakah harus ada Ya, bukti fisiknya? betul. Bukti fisiknya. Iya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, observasi awal itu menjadi sebuah judgement untuk mengatakan di latar belakang. Jadi misalnya observasi awalnya begini, berdasarkan observasi pembelajaran di semester berapa misalnya, atau di tanggal berapa, di materi yang kapan, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa sekian memenuhi KKM sekian enggak, aktivitas gurunya sekian persen, aktivitas siswanya sekian persen. Nah, di samping observasi A juga harus ada tambahan berdasarkan wawancara dengan siswa, sebagian siswa wawancara dengan guru, maka peneliti menentukan solusi aktif yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah bla bla bla. Jadi harus ada Pak Talib. Wawancara biasanya dilampirkan, begitu juga dengan hasil tes belajar yang kita observasi Sebelumnya ya. terus Pak itu. Oke, terima kasih Bu Win. Sami-sami Bapak. Oke, kami buka lagi sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi, yang baru hadir enggak apa-apa, langsung tanya saja, enggak apa-apa, enggak usah sungkan-sungkan. Yang Iya, enggak apa-apa. Yang baru masuk barangkali kok sungkan, bingung, enggak apa-apa. Jadi permasalahan apapun tentang PTK bisa langsung. Tadi kan sudah disampaikan, tadi walaupun panjenengan Bapak Ibu telat, enggak ikut materinya, nanti bisa ngikuti rekamannya. Jadi sekarang langsung bisa tanya langsung tentang problem yang Bapak Ibu alami selama penyusunan karya tulis, PTK. Nggak harus PTK sih. Assalamualaikum Mbak Tere. Monggo, ini Salam. Pak Sukono silakan. Kebetulan ini saya perjalanan, tetapi mau gini saja. Karena mungkin nanti tidak mungkin cukup hanya saat webinar ini. Kalau misalkan kami ingin kontak lebih lanjut gitu, Siap. untuk jadi narasumber misalkan, walaupun di Jombang dari Madiun kan jauh, tapi sekarang kan bisa pakai WA atau lain sebagainya, mungkin nanti bisa nitip nomor HP atau apa ke Pak Tolib Bu ya. Oh siap. Ji. Oke, siap. Iya Pak Sukono. Ji. Ini kami sedang dalam perjalanan, tapi saya terus menyimak karena memang sedang ke sekolah dulu. Terima kasih, itu saja dulu. Matur nuwun. Jadi nanti Iya, saya Pak nitip Sukono. nomornya Bu Yulin ya. Siap. Dr. Yulin. Oke, Pak Matur Sukono. nuwun. Saya tetap nyimak ini, tetap nyimak. Matur nuwun. Oke. Ji Pak, hati-hati di jalan Pak sambil setir. Kayak saya ini biasanya di jalan sambil ikuti acara. Nggih. Terima kasih Pak Sukono terus memantau walaupun dalam OTW. Monggo Bapak Ibu yang lain disilakan barangkali ada yang